Kak Yeni, Pak Taye ngapain? Siang-siang kayak gini lagi ngapain nih? Ya, Bunda Delta, saya belum absen, Bun. Ayo absen dulu. Kak Galuh Fatimah, siap. Ya, oke. Bunda Imah, muhasabah. Masya Allah, mantap namanya muhasabah. Segeran Bunda, Alhamdulillah seger dong, Masya Allah. Ya, Mbak Yusni, Mbak Rusni, lagi istirahat siap katanya. Ya, semangat ya. Mbak Anti, Mbak Nur Saidah. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Ini materi yang kemarin saya baca. Waalaikumsalam Kak. Ya, ini adalah materi yang kemarin saya baca dari komentar teman-teman. Bunda, bagaimana cara menjaga pikiran positif? Ya, agar tidak selalu negatif. Oke, Kak Anat, makasih Kak Cik. Daya gabung siap. Mbak Karti, yuk yang baru masuk silakan follow akun saya. Jangan lupa share link tautan, share link tautan, share link tautan. Saya fokus kepada materi. Mohon maaf kalau saya tidak bisa membaca komentar teman-teman. Yuk. Sahabatku, berpikir positif. Berpikir positif bukan berarti hidup kita selalu mulus. Ya. Tapi bagaimana cara kita memandang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki cara pandang, ya, yang negatif, maka negatif. Ketika kita memiliki cara pandang yang positif dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka positiflah kehidupan kita. Oke ya, jadi semua yang ada di dalam kehidupan kita, itu yang terjadi dalam kehidupan kita itu memiliki cara pandang, ya, untuk diri kita memandang sesuatu. Apakah kita negatif atau pikiran positif yang muncul nanti, yaitu tergantung kita. Nah sekarang teman-teman, dengan berbagai macam problematika kehidupan, dengan berbagai macam ujian-ujian yang Allah berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang bergabung ya. Maka dibutuhkan pikiran-pikiran positif. Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak sesuai dengan harapan. Ya, ada orang berpikir negatif biasanya karena tidak sesuai dengan harapan. Maka, yuk teman-teman, bagaimana cara agar kita bisa menjaga pikiran kita tetap positif dari kita aktivitas pagi sampai nanti teman-teman istirahat malam. Hari itu, saat itu, ya, kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif. Dengan cara apa? Mulailah dengan rasa syukur kita. Karena orang-orang yang tidak bersyukur, biasanya dia itu memiliki pikiran yang negatif. Suka suudon. Ya, baru bangun tidur, orang-orang yang bersyukur nih, merasa ketakutan. Ya, suka suudon aja. Jangan-jangan nanti, jangan-jangan. Ya. Oke, bentar-bentar bangun tidur, jangan-jangan nanti siang saya kayak gini, jangan-jangan nanti saya nggak bisa bayar, jangan-jangan nanti saya nggak bisa beli makanan, jangan, terus saja jangan-jangan. Maka orang-orang yang paginya dia merasa ketakutan, maka tidak akan tenang hidupnya hari itu. Karena apa? Banyak ketakutan, serba salah, apa-apa salah, apa-apa salah. Mbak Seli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih ya Mbak Afika. Benar. Maka agar kita bisa lebih tenang, yuk, sebelum kita aktivitas, bangun tidur, teman-teman syukuri, alhamdulillah ya Allah saya sehat. Minimal 3 aja, alhamdulillah ya Allah saya sehat. 1, alhamdulillah ya Allah saya bisa melihat anak-anak. 2, alhamdulillah ya Allah saya bahagia. 3, bersyukur, maka happy. Diawali dengan rasa syukur, happy. Ya alhamdulillah saya masih bisa bernafas. Ya itu alhamdulillah, ayo lakukan. Jadi tidak ada beban, tidak ada yang beda sama orang yang bangun tidur. Aduh gimana nanti ya, baru ini belum turun dari ranjang, bangun tidur muka masih nggak karu-karuan, rambut acak-acakan, bangun tidur tiba-tiba langsung kepikiran, ya Allah udah pagi lagi ya, nanti saya harus bayar gimana, ngeluh lagi. Ya coba, fokus hari ini kita syukuri, kita nikmati hari ini, nanti gimana nanti, besok bagaimana besok. Pokoknya pagi ini saya bahagia, saya bangun, saya merasakan nikmat, saya bangun merasakan nafas segar, saya bangun merasa berkelimpahan, saya bangun penuh dengan kebahagiaan, dibangunkan sama Allah, gitu.
Ya. Oke, yuk teman-teman silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reza, teman-teman yang baru masuk silakan. Klik tombol plusnya dulu yuk. Klik tombol plusnya. Ya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari saya. Oke. Ya. Kalau teman-teman bersyukur pagi-pagi, maka membuat otak kita itu lebih fokus kepada kenikmatan, bukan fokus kepada masalah. Tapi kalau pagi-pagi teman-teman bangun, kemudian yang teman-teman fokuskan ada ketakutan-ketakutan terhadap masalah, maka akhirnya yang terjadi adalah pandangan kita fokus kepada masalah dalam hidup. Yang namanya masalah, namanya ujian. Itu seperti teman-teman memiliki penyakit, fokus kepada sakitnya, sakit. Ya, tapi fokus kepada kesembuhannya, teman-teman akan lebih tenang. Teman-teman tenang menghadapi nanti, ya. Walaupun ada tagihan, walaupun hari ini teman-teman itu harus bayar, ya. Tapi kalau teman-teman dari pagi sudah banyak yang disyukuri, alhamdulillah ya Allah. Nanti teman-teman bisa melewati itu, bisa menghadapi itu. Tapi kalau pagi-pagi udah ketakutan-ketakutan, yang dipikirkan adalah masalah nanti saya mau bayar jam 9 nih pagi baru bangun nih. Saya nanti jam 9 ya Allah udah pagi lagi. Bayar jam 9 bangun ucak-ucak, nanti jam 9 datang. Akhirnya apa? Merembet ke anak-anak suruh bangun susah. Nah, gara-gara apa? Mikir. Masalah yang jadi pikiran. Ya, share tap layarnya yuk. Share link tautan. Benar nggak? Akhirnya yang ketika kita bangun tidur kita terbeban dengan masalah yang kita pikirkan adalah masalah dan semua ujian Allah. Akhirnya yang lainnya jadi kena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gak ngapa-ngapain, lagi duduk-duduk. Orang suruh mandi dari tadi. Orang, ya Allah. Anak lagi duduk antri mandi, yang satu dimarahin. Yang gede harusnya yang gede itu ajarin adek orang gak ngapa-ngapain. Ngomel-ngomel. Benar nggak? Benar itu? Kalau bangun tidur teman-teman sudah marah-marah, bangun tidur itu teman-teman yang diingat adalah masalah hari ini, berpikir negatif, ketakutan, maka itu yang terjadi, ngeromet, menyalahkan keadaan, nggak tenang, menghadapi kehidupan, hari itu rasanya koya kebeban. Ya, jangan kayak gitu, benar kan? Kalau bangun tidur, ayo bersyukur, jadi tenang. Walaupun anak-anak beda, anak-anak belum mandi, ayo nak, mandi nak, udah siang. Tapi kalau yang dipikirkan adalah masalah, mandi, atus ngana, domong yang teman ya, bocah-bocah tak. Ya jangan kayak gitu ya, jangan. Kalau yang pagi-pagi bersyukur, teman-teman, alhamdulillah ya nak, mandi nak. Ya. Ini yang suka marah pagi-pagi, lihat, acak-acakan itu cuci piring. Piring dimarahin, teman-teman. Maka yuk bersyukur biar kita memiliki pikiran positif. Alhamdulillah ya Allah, hidup saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia Kak Gibran. Alhamdulillah ya Allah, ya, saya bisa melewati hari ini dengan tenang. Oke, paham? Yuk, untuk menjaga pikiran positif yang pertama adalah ketika kita memulai hari, maka bersyukurlah. Saat nafasku mulai mendesah, bila jantungku mulai berdetak, tiada. Wah, teman-teman tahu nggak lagu bersyukur? Paham ya, teman-teman silahkan lihatlah lagu bersyukur yang saya ciptakan itu. Tundungnya apa sih? Tundung kerudung. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua ya, saring informasi yang masuk. Ketika kita ingin berpikir positif, maka saring sesuatu yang masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak Emran Setor, hilangkan itu. Hilangkan. Nggak ada manfaat ya. Oke, semangat ya. Yuk, saring sesuatu yang masuk. Ini sangat penting teman-teman. Ya,
kurangi konten-konten negatif. Contoh konten negatif, teman-teman, yang membuat pikiran teman-teman itu jadi terganggu. Ini lagi banyak masalah memikirkan hutang. Yang dilihat adalah, itu ditagih. Dia itu masuk ke dalam jurang. Astagfirullahaladzim. Ini nih. Oh, kemarin ada yang nganterin anaknya, tiba-tiba terjadi ini di sana. Takut keluar. Ini begini-begini, ada penjambretan, ada takut keluar. Membuat kita itu jadi nggak tenang. Ya, ada apa? Gosip-gosip ini tadinya lagi nggak mikir apa-apa, tiba-tiba ada gosip nih si A ternyata dia itu kegerebek gini. Ada si artis si A begini. Oh iya juga ya, ternyata dia hidupnya enak tapi kayak gitu. Ngomong aja ngeremet, heran aku. Mbok ya aja kayak kue ya. Kayak tekan Dani kayak. Jangan suka lihat gosip, memasukkan sesuatu yang negatif itu hanya akan menguras energi kita. Ngapain? Nggak ada manfaatnya, Bu. Udah mandi, habis makan nih, kasih makan anak-anak. Kalau mau lihat viti-viti yang bermanfaat. Jangan lihat viti-viti, jangan lihat status-status orang yang, dia kan, tuh kan. Kemarin dia puas dia. Kemarin dia pamer-pamer, sekarang bangkrut, puas itu. Nah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Jangan ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, tuh di halo-halo katanya. Ya, jangan suka memasukkan informasi yang negatif, ya. Contoh, di dalam viti-viti TikTok banyak sekali orang-orang yang berkomentar negatif. Jangan terpancing. Ini ada orang yang ngomongin satu orang yang lain, tiba-tiba terpancing di situ, komentarnya ikut-ikutan. Ya, konten-konten yang negatif, gosip-gosip, komentar beracun, berita-berita yang membuat cemas. Nggak boleh, ya, karena nanti pikiran positif teman-teman akan terjun payung menjadi pikiran negatif. Ya, jangan. Dilihatnya konten-konten kekerasan, dilihatnya konten-konten yang gak baik, itu merusak otak kita. Nggak boleh. Kita lagi pikiran positif. Ya, fokus-fokus teman-teman. Misalkan saat ini teman-teman lagi ngapain? Oh, saya pingin usaha online. Cari. Terjun bebas. Cari sesuatu yang positif. Cari cara membuat masakan, cari menjadi reseller, bisnis tanpa modal, itu yang dicari konten-kontennya. Apa yang terjadi dalam masalah kita? Oh, saya nggak tahu tentang sholat. Cari bagaimana tata cara sholat. Oh, teman-teman itu saat ini teman-teman itu butuh apa? Saya saat ini lagi memiliki banyak hutang. Gimana ya cara menyelesaikannya, metode-metodenya gimana ya? Ikuti live jam 1 siang biasanya. Di mana? Di live sini. Itu akan dikasih tahu juga ya tentang riba, bagaimana metode pembayaran hutang. Ya, atau boleh lihat viti-viti yang memberikan semangat, ya. Share-share itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Teman-teman nge-share live ini atau nge-share viti-viti orang, viti-viti yang bermanfaat. Ketika nge-share ada orang yang mendapatkan manfaatnya, ada orang masuk ke sini, ada orang masuk ke live ini, kemudian dia berubah mengamalkan ilmunya, maka nanti teman-teman mendapatkan pahala, tidak mengurangi pahala dari orang yang memberikan ilmu. Maka jangan pernah berhenti ilmunya di tempat sendiri. Jangan teman-teman ditanya, kamu ikut ngajar di mana sih pelajarnya? Rahasia. Nggak boleh. Kasih tahu, di sana di majelis taklim sama sana. Oh, di sini nih. Ini ada viti bagus nih. Ini ada video-video bagus, share. Putus-putus Mbak Bibi? Yuk silakan follow akun saya, klik tombol plusnya ya, klik tombol plusnya. Nih, saya misalkan memberikan ilmu nih tentang muhasabah. Sama teman-teman di-share. Ada 100 orang yang masuk, 5 orang bertobat. 5 orang misalkan mengamalkan ya materinya, maka teman-teman itu dapat pahalanya, tidak mengurangi dari pahala yang Allah berikan kepada yang memberikan materinya. Keren nggak? Masya Allah. Tuh, ayo. Bengkel hati. Oke ya. Gimana tadi? Jangan ada informasi-informasi yang negatif masuk ke dalam otak kita. Mulai saat ini,
Masya Allah Teteh Mia, Masya Allah ya. Mulai saat ini nggak ada gosip-gosip, nggak ada. Jeng, sini Jeng, apa? Ini kemarin sini, lihat sini. Saya kemarin lihat ini nih, di VT ini ada orang, kenapa? Pokoknya parah. Emang kenapa? Dia itu ini lu, begini. Lu aja lah, gue lemah nggak mau. Mukanya, sini Jeng, apa? Ribut aja kamu kita gosip lu aja gue mah enggak. Sombong biarin aja. Nanti aku mau kenal sama kamu lah, biarin. Jangan. Jangan gosip. Sesuatu hal yang masuk ke dalam otak kita negatif, maka jadi pemikiran yang negatif. Maka hindari sesuatu yang merusak pikiran kita. Lebih baik kita itu isi otak kita, pikiran kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Sekarang hari guru ya. Hari guru ya sekarang ya. Kita ucapkan selamat untuk guru-guruku, untuk guru-guru anak-anak kita. Selamat hari guru ya. Insya Allah akan menjadi amal jariah. Guru itu sabar luar biasa. Bayangkan teman-teman ya. Bayangkan nih. Kita itu ngurus satu anak, teman-teman. Di rumah kita cuma memandikan, ngasih makan, pelajaran juga jarang, ngajarin anak jarang. Tapi marah-marah, yang marah-marah itu lebih banyak orang tuanya daripada guru. Satu guru bisa ngurusin banyak anak, coba. Itu aja masih kadang dipikir negatif. Benar? Siapa yang suka kayak gitu? Siapa? Jangan suka kayak gitu ya. Jangan suka kayak gitu. Muliakan guru. Guru itu teman-teman, itu mungkin yang pertama kali menyemangati kita. Ayo nak, kamu bisa. Ayo kamu pasti bisa bacanya. Kamu pasti bisa mengerjakan soalnya. Benar nggak? Yang ajarin kita. Ibu-ibu kita kadang kita sibuk. Bayangkan ketika teman-teman saat ini, teman-teman sedang di luar negeri, teman-teman meninggalkan anak-anak. Siapa yang ngajarin anak-anak kita? Guru. Kasih yang terbaik untuk guru-guru kita. Guru-guru anak-anak kita. Bahkan teman-teman, makanya jangan heran. Aduh, saya suka pingin nangis kalau ingat. Jangan heran ketika kelas 6, ketika kelas 3 kita mau perpisahan, rasanya guru itu kayak seperti ibu. Benar nggak? Maka jangan suka berkata-kata negatif, berpikir negatif terhadap guru-guru anak-anak kita. Walaupun ada masalah, selesaikan. Jangan suka ngomong negatif. Ya Allah, perjuangan mereka luar biasa. Sabarnya kurang gimana, bayangkan. Anak-anak sakit, diurusin di sekolah. Anak-anak lagi belajar, nggak bisa diajarin. Anak-anak mau ujian, didoakan. Mau lomba, ditemenin. Mereka sakit di rumah, ditengokin. Didoakan. Luar biasa. Guru. Dan itu nggak cuma satu murid, teman-teman. Banyak muridnya. Tapi kadang banyak orang-orang ada aja yang negatif pikirannya. Ya, nah ya Allah ya Rabbana, teman-teman. Makanya hati-hati kita memandang sesuatu. Jika ada salah-salah dikit dari guru kita, mungkin guru anak-anak kita, jangan semuanya dianggap salah. Ya, itu pesan saya. Karena mereka itu berkorban untuk anak-anak kita, untuk kita, Masya Allah. Setiap hari berapa jam yang mereka korbankan untuk anak-anak kita, sahabatku. Selamat teman-teman ya yang menjadi guru, insya Allah nih, insya Allah ini akan menjadi pahala yang mengalir terus. Yang sabar ya. Kalau teman-teman di sini ada yang guru-guru, yang sabar. Apalagi teman-teman ya, yang dihadapi adalah orang tua yang sama-sama usianya dengan teman-teman. Ya, mereka pingin yang terbaik, tapi kadang tidak memandang baik apa yang teman-teman lakukan. Jadi harus sabar ketika ngajarin anak-anak, ya. Kemudian ada masalah sama orang tuanya, ayolah, ya diselesaikan dengan baik. Dan kita sebagai orang tua yang memiliki anak dan menitipkan kita kepada guru-guru anak-anak kita, ayolah kasih support yang terbaik. Ya, untuk mereka. Jangan suka menyalah-nyalahkan guru. Ada aja berpikir negatif lah, ya kayak gitu, jangan ya. Selamat hari guru ya. Teman-teman terima kasih.
Ya Allah, selamat bagi teman-teman yang saat ini menjadi seorang pengajar, menjadi guru, yang memberikan ilmu kepada anak-anak. Masya Allah, luar biasa. Selamat ya, karena apa? Guru tanpa tanda jasa. Guru itu orang yang sangat-sangat berjasa ke dalam kehidupan kita. Ya, sudah pensiun, alhamdulillah ya. Insya Allah akan menjadi pahala mengalir ya. Oke, yuk teman-teman lanjut teman-teman ya. Kemudian, apa yang kamu lihat setiap hari akan membentuk cara berpikir kamu. Maka, makasih ya teman-teman, terima kasih, Masya Allah. Ya, aduh, guru saya adalah teman-teman. Nah, guru saya teman-teman, benar-benar saya belajar dari teman-teman karena teman-teman banyak ujian, sudah sabar. Ya, teman-teman curhat kepada saya, Bunda, saya begini. Oke, tapi Bunda, alhamdulillah saya alhamdulillah saya sabar. Nah, disitulah saya belajar dari teman-teman. Jadi teman-teman, Masya Allah, terima kasih. Jadi teman-teman ini sebagai guru saya, ya, terima kasih ya, sahabat-sahabat surgaku. Baik, Masya Allah, semangat ya. Terima kasih ya teman-teman, Masya Allah. Teman-teman, saya anggap saudara aja. Bunda adalah saudara saya. Kalau saya dianggap guru sama teman-teman itu, ya Allah saya malu. Belum apa-apa, belum bisa memberikan contoh yang baik. Ya, masih banyak kesalahan, masih banyak kurang ilmunya. Oke, yuk lanjut teman-teman. Lanjut. Ya. Kemudian, tetap semangat ya Mbak Lilik. Nih, Mbak Lilik masih ada di Taiwan, pengen banget saya memberikan motivasi sahabat-sahabat yang ada di Taiwan, yang ada di luar negeri. Pengen banget teman-teman, pengen banget ya. Masya Allah, itu adalah impianku. Pengen memberikan motivasi kepada teman-teman yang saat ini di sana lagi banyak masalah, yang sedang dalam ujian, yang sedang menangis. Di sana pengen banget. Ya, pengen banget. Saya ke Taiwan, pengen ke Singapura, pengen lah nemuin teman-teman. Ya, amin ya Allah, makasih ya. Ya, selamat Hari Guru seluruh dunia. Masya Allah, luar biasa. Hayo Bun kesini, kalau Bunda kesini aku ngambil libur. Banyak sekali ya, yang jamaah-jamaah yang ada di Taiwan banyak banget. Pengen ketemu, insya Allah nanti kita ketemu ya Mbak Erna, insya Allah. Kapan-kapan. Ke Medan gak pingin saya ke seluruh Indonesia, pingin nemuin teman-teman semuanya. Tapi bagaimana, baru Jakarta kemarin itu pun baru sebagian ya. Baru sebagian. Insya Allah, kalau pas lagi saya ke sana. Ke Malang Bun, siap tempat Bun. Oke, siap Mbak Wiwi. Ke Palembang. Oke, mana lagi? Ke Serang. Oke, Bogor. Ada Bogor? Alhamdulillah banyak ilmu yang amin. Ya Allah ya Rabb. Makasih. Kak Mawar Berduri siap. Mbak Sania, Ibu Nar, sehat selalu amin ya. Lanjut ya. Ke Surabaya insya Allah. Insya Allah. Aceh, Jakarta siap. Kan kemarin udah Jakarta. Bekasi ya. Oke, Banjarnegara, Jateng. Kemarin saya ke Purbalingga, tapi ke Purbalingga ngurusin anak. Ya, Bandung insya Allah, Jember insya Allah ya. Oh, Medan, Mbak Ratu siap insya Allah. Karawang mungkin, Mbak Feni, Banjarmasin siap. Ya, Kalbar, Mbak Asyah. Oke ya, siap insya Allah lah seluruh Indonesia. Kalau Allah berkehendak, insya Allah saya akan datang. NTT siap jemput. Siap. Baik ya. Insya Allah teman-teman mohon doanya ya, mohon doanya. Kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, kita lanjut sahabatku. Bu, ini mau dilanjut nggak materinya Bu? Ya, saya lanjut ya. Oke, untuk menjaga pikiran yang positif. Yang pertama teman-teman apa tadi? Mulai hari dengan bersyukur. Yang kedua, saring informasi yang negatif. Saya tidak mau teman-teman yang sudah mendapatkan ilmu ini, nanti teman-teman tidak mempraktekkan. Ayo, jangan sampai ada informasi-informasi yang negatif masuk dari gosip-gosip media sosial. Oke? Cari informasi-informasi yang dibutuhkan. Saya lagi butuh semangat cari motivasi. Saya lagi butuh bagaimana cara sholat yang benar. Cari informasinya. Saya ingin tahu, saya ingin keluar dari riba. Cari informasinya. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan random. Jangan random. Ya, hari ini saya mau nonton apa ya? Saya scroll aja deh random. Sampai apa-apa teman-teman itu diliatin.
Yang aneh-aneh diliatin. Buang-buang waktu. Siap? Siap? Saya itu sampai TV-nya kayak gini, kiyip-kiyip. Anak-anak jarang lihat TV, saya juga jarang banget. Jarang banget. Ya. Kalau dulu iya, nontonnya Ferguson. Nontonnya Ferguson. Kalau sekarang enggak ya, Kak Dev ya. Mbak Parisa, siap ya? Kemudian yang ketiga, pilih lingkungan yang mendukung. Bertemanlah dengan orang-orang yang pertama, suka memotivasi. Ya. Carilah sahabat-sahabat, lingkungan-lingkungan yang saling memotivasi satu sama lain. Marimar, Ferguson. Kayak. Perhatikan ini, lingkungan sangat berpengaruh, baik keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan sekolahan, lingkungan pekerjaan. Sangat membentuk karakter kita. Sangat, ini saya bilang sangat ya. Berarti artinya berpengaruh sekali. Nonton dulu saya, nonton Marimar. Udah sekarang ya, mari makan. Gak usah nonton Marimar lagi, udah gak ada. Oke, suka memotivasi. Lingkungan yang suka memotivasi, lingkungan. Jadi teman-teman masuk ke dalam suatu komunitas yang dia mendukung. Alhamdulillah nih, di muhasabah, teman-teman masuk ke grup muhasabah, insya Allah apa positifnya? Saling memotivasi, saling mendoakan. Insya Allah. Benar? Ya. Kemudian yang kedua, jangan masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang suka iri. Bu, kok nggak ada suaranya, Bu? Bu, jangan masuk ke lingkungan yang suka iri. Di lingkungan seperti itu biasanya dia suka bersaing-saingan. Oh, dia bawa tas harganya 200 juta. Saya besok, saya mau pay letter, saya mau ngambil, liatin aku nanti. Mau saya bawa tas, bawa kocok, tahu kocok? Yang dibawa ke sawah. Yang dibawa kondangan itu namanya kocok kalau di Jawa. Tahu? Ya. Ada nggak lingkungan seperti itu? Ada. Suka iri. Kadang kita bawa nih, kata kita bawa barang nih. Ada aja yang iri, ada aja. Bajunya tuh. Paling-paling dia ngutang. Orang yang iri itu nggak mampu. Orang yang iri itu tidak mampu. Maka jangan teman-teman itu ada di lingkungan seperti itu. Pada saing-saingan brand jeng. Jeng. Astagfirullahaladzim. Ada? Nggak usah. Kandani ya. Di rumah aja daripada ke sana jengkelin, heran aku. Bawa handphone bagus, Jeng. Apa kabar? Jeng itu handphonenya bagus. Beli di mana? Kepo, iri, udah pulang-pulang. Bapak kek, itu teman saya si jengkelin. Kenapa? Cengkelit-cengkelitan. Heran aku. Jangan ada lingkungan orang-orang yang iri, ya, lingkungan yang positif yang mendukung. Ini mah di dalam komunitas, jangankan komunitas, di majelis taklim aja kadang iri-irian. Yang ini dipilih jadi panitia, yang ini enggak. Dan dia mah milih panitia itu pilih kasih, ngomongnya sampai main-main bibirnya. Nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Betul. Ada. Iri, masa sama teman-teman iri? Enggak ada kayak gitu orang-orang yang ada di sini. Semuanya itu enggak ada yang iri. Selalu berpikir positif. Oh, dia dijadikan sebagai ketua, alhamdulillah. Memang dia pantas. Ini mah yang iri, yang tidak mampu. Yang tidak mampu dia akan bilang kayak gini. Kok dia yang jadi ketua? Padahal pilihan saya itu lebih bagus. Dia mah begini, dicari kesalahannya. Dimanapun itu ada. Di keluarga pun ada. Paham?
Jadi teman-teman itu jangan sampai teman-teman ada di lingkungan ya, masuk ke dalam lingkungan komunitas yang iri. Ya, teman-teman silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Kemudian jangan masuk ke dalam lingkungan yang suka mengeluh. Masuk ke dalam lingkungan yang mengeluh, perhatikan. Ada lagi PKK, ini PKK Bu, ibu PKK. Ibu-ibu yang suka arisan, yang suka kumpul-kumpul di RT, di RW, dimanapun. Yang nganterin sekolah, yang kumpul-kumpul nih, datang ke sana kayak gini. Jeng, apa? Tadi itu kan saya di rumah itu pusing sekali, dah. Emang kenapa? Orang pagi-pagi bayangkan, gelas itu banyak, tadi malam itu suami saya itu ada tamunya, pagi-pagi itu saya banyak cucian. Sebelah lagi, iya sama juga, saya juga sama tadi pagi. Ya Allah, itu pokoknya pagi-pagi udah, aduh, diuji kesabaran saya. Saya ikhlas, tapi dah gimana? Heran Nyong, lu nggak pergi, ya? Jangan teman-teman masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang suka ngeluh. Ketika teman-teman itu pingin semangat di hidupnya, bukan itu yang dicari. Ya, jangan ya. Kemudian teman-teman pingin keluar dari riba, ya jangan masuk ke dalam orang-orang yang saat ini masih memiliki hutang riba. Teman-teman mau meninggalkan hutang, mau meninggalkan riba, kemudian teman-teman itu masuk ke dalam lingkungan yang di dalamnya itu adalah orang-orang pemakan riba, sulit untuk keluar. Benar nggak? Waktu Indonesia bagian gibah. Benar nggak? Contoh. Aduh ya Allah. Putus kah? Ya, mengeluh misalkan kayak gini. Pak, Jeng, saya kan ada masalah. Kenapa? Ya masalah ekonomi. Tapi saya itu sekarang lagi hijrah riba. Tapi luar biasa. Godaannya berat banget. Lah, ngapain harus kayak gituan? Kan Allah Maha tahu keadaan hambanya. Ya udah aja, kemarin saya itu minjem sama teman saya. Sedikit kok bunganya kok. Insya Allah bisa membantu. Kalau kita masuk ke masih ada di lingkungan orang-orang yang membawa kita kepada sesuatu hal buruk, sesuatu yang negatif, maka teman-teman tidak akan bisa keluar dari sana. Keluar teman-teman itu dari orang-orang yang suka mengeluh, suka membuat teman-teman itu tambah semakin pusing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirayu terus ya. Udah. Hindari, kuat. Yuk share link tautan yuk. Share link tautan. Siap Kak Sultan. Share link tautan. Tap-tapnya mana? Tap-tapnya ini hidung saya belum merah teman-teman. Tap yang kuat. Tap. Kemudian yang selanjutnya, pilih lingkungan yang mendukung, yaitu orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran yang positif, membawa energi yang baik, majelis taklim, mendapatkan ilmu, seminar-seminar yang positif, ya seminar-seminar kewirausahaan, masuk live-live yang membuat semangat, masuk live-live yang memberikan ilmu yang bermanfaat, masuk ke sana. Ke lingkungan komunitas-komunitas yang positif. Saya sudah tap-tap pun ke Rohana, siap. Ya. Kemudian yang keempat nih, bagaimana menjaga pikiran positif? Kendalikan teman-teman, ya. Kendalikan pikiran dengan self talk. Ngomongnya apa ya? Benar ngomongnya, benar teman-teman? Self talk. Apa talak? Jadi kendalikan pikiran dengan self talk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan angel boleh ngomong ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ya, self talk. Talk. Jadi artinya gini, saat pikiran negatif muncul, ubah kalimat yang negatif menjadi hal positif. Contoh, aku gagal.
aku nggak bisa, aku gagal, aku nggak bisa. Ketika teman-teman bilang, aku nggak bisa, aku gagal diganti dengan aku sedang belajar. Aku nggak bisa, jangan bilang nggak bisa. Aku pasti bisa. Oke? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hambanya bilang bisa, maka bisa. Hambanya bilang sulit, maka sulit. Maka jangan heran kalau teman-teman saat ini selalu berpikir negatif, karena teman-teman memikirkan bahwa sulit sekali bun berpikir positif. Nah itu. Lah ini akun yang beda lagi. Kan aku udah follow. Apa nih Mbak? Apa Mbak Siti? Ya udah follow nggak apa-apa. Ya silakan teman-teman yang belum follow, silakan follow akun saya ya. Ya, self talk. Jadi sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita pikirkan negatif, maka teman-teman ganti dengan sesuatu yang positif. Self talk ya. Silakan teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Teman-teman saat ini berpikir nggak bisa bayar hutang, maka sampai kapanpun teman-teman akan seperti itu. Saya nggak bisa bayar hutang. Oke, ingat apa yang Allah berikan yaitu sesuai dengan keyakinan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau teman-teman bilang bisa, maka terjadi itu bisa. Gak bisa, maka gak akan bisa. Aku bisa lunas hutang, yakin aku lunas hutang. Aku bisa. Hutangku lunas. Aku dikejar rezeki, uang selalu datang menghampiri kapanpun. Nih, afirmasi teman-teman. Kata-kata afirmasi itu dibaca sebelum tidur, sesudah tidur. Kata-katanya gampang. Alhamdulillah saya bahagia. Alhamdulillah saya kaya. Alhamdulillah saya dikejar rezeki. Alhamdulillah dimanapun saya berada, uang selalu datang dalam kehidupanku, dalam kondisi apapun. Jangan teman-teman matikan ya harapan teman-teman dengan kata-kata kita sendiri. Jangan. Contoh, saya nggak bisa cari duit, saya susah cari duit, saya susah untuk bangkit. Itu yang akan terjadi. Maka jangan heran, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan anak-anak atau pasangan. Kalau teman-teman nggak bisa cari duit saat ini karena kata-kata Anda sendiri. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Saya bisa, saya mampu. Ketika saya memiliki hutang 3,8 miliar, ya memiliki aplikasi pinjol begitu banyak, ya, saya yakin Allah akan membantu. Ya, oke ya. Alhamdulillah saya dikejar rezeki dengan mudah datangnya. Amin. Gitu. Oke ya, scripting 369 silahkan lakukan. Scripting 369, alhamdulillah ya Allah, saya bisa mendapatkan, saya bisa memiliki uang sekian. Kemudian ditulis setiap pagi 3, setiap siang 3 kali, setiap malam 9 kali. Siapa yang belum mendapatkan materi 369 scripting? Menarik uang seperti apa yang kita inginkan. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, terserah. Ada yang belum mengikuti materi ini? Nanti tunggu ya. Iya bun, alhamdulillah luar biasa 369, Masya Allah tuh. Siapa yang sudah mendapatkan keajaiban dari scripting 369? Ayo. Siapa yang belum ikuti materi-materi saya, live saya? Live saya setiap pagi jam 5.30 muhasabah, nangis-nangis di sana tuh. Nangis-nangis jam 5.30, ikuti pembacaan Asmaul Husna, pembacaan sholawat nariyah, kemudian pembacaan Al-Fatihah untuk diri sendiri. Nanti biasanya nangis-nangis di sana. Silahkan yang belum pernah mengikuti live saya jam 5.30 pagi, silahkan teman-teman ikuti. Ikuti muhasabah pagi, biasanya suka nangis-nangis di sana. Kemudian jam 9 ada motivasi seperti ini. Jam 1 biasanya saya memberikan materi tentang hutang, tentang keuangan aja. Jam 1 pagi, jam 1 siang. Tetapi karena nanti saya nggak bisa, pokoknya selama hampir 1 minggu ini, 1 minggu ini mungkin saya tidak ada live siang, tetapi nanti kita lihat. Ya siapa tahu saya di beberapa tempat saya bisa live, saya live. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 369 itu apa nanti? Saya tidak bisa memberikan materi di sini. Makanya teman-teman ikuti live saya
Ya, ikuti live pagi jam 5.30 juga muhasabah. Ya. Money map, tunggu teman-teman. Kalau saya memberikan materi itu sesuai dengan klik saya. Saya materi ini. Itu kayak ada, oke lah. Ayo memberikan materi ini. Kalau belum klik, belum. Amin ya Allah. Makasih ya. Makasih Kak. Ya. Muhasabah, siapa yang belum pernah ikut pagi? Jam 5.30 ikut aja dulu. Ya. Untuk materi 369, materi money map, peta uang, insya Allah nanti akan saya berikan. Makanya teman-teman, ayo ikuti live saya. Dan teman-teman ikuti grup biar nanti teman-teman ada info dari kita. Ya. Baru lihat? Oke ya. Sesuai feeling, betul Mbak Tanti. Kalau saya memberikan materi itu sesuai feeling, apa yang harus saya berikan? Kadang apa yang teman-teman butuhkan? Ya. 369 keren banget teman-teman. Oke. Ingat ya. Kalau teman-teman saat ini ingin lunas dari hutang, ingin keluar dari masalah, ingin dikejar, innalillahi kaget. Iya, tak dulu. Sabar. Sebentar ya teman-teman, sebentar. Oke, sebentar. Oke ya. Siap. 369 itu apa? Nanti aja. 369 belum saya akan berikan. Kalau teman-teman yang belum mengetahui, nanti aja ya. Kita nggak bisa memberikan sekarang karena apa? Waktunya harus lama. Kalau malam nulis 9 kali betul sekali ya. Saya sudah mengikuti scripting 369. Mantap, luar biasa ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ikuti jam 5.30. Teman-teman follow akun saya dulu. Klik tombol plusnya sekarang. Yuk sebelum saya lanjut materi. Klik tombol plusnya, klik tombol plusnya, klik tombol plusnya. Ayo. Silakan teman-teman juga bisa mengikuti grup muhasabah ya. Tapi syaratnya teman-teman ikuti live muhasabah pagi dulu. Karena yang mendapatkan umroh gratis dari muhasabah, kita akan pilih dari orang-orang yang ada di grup. Yang sudah istiqomah. Ya silakan. Sebentar teman-teman. Ya. Oh ya. Baik, ya, belum masuk grup teman-teman. Oke ya. Belum masuk grup, nanti teman-teman boleh DM akun saya. Tapi gini, sebelum masuk grup, teman-teman saya sarankan teman-teman masuk live saya pagi jam 5.30 ya. Karena yang ada di grup itu kita akan memberikan pengingat teman-teman untuk sholat wajibnya ya. Nanti aja teman-teman ikuti dulu jam 5.30 pagi ya. Kalau pingin masuk ke grup, kalau pingin hijrah. Karena di sana itu fokus untuk teman-teman hijrah, memperbaiki kehidupan kita insya Allah. Ya sama-samalah di jalan Allah ya, sama-sama bareng-bareng saling mengingatkan. Baik, lanjut. Oke, ingat tadi apa? Self-talk teman-teman. Katakan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Sesuai dengan apa yang Allah minta. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka hambanya berprasangka apa? Kalau teman-teman, kalau saya nggak ngutang, maka saya tidak semangat kerja. Oke, itulah yang terjadi. Maka jangan salahkan. Kalau saya saat ini nggak riba, maka tidak ada yang membantu saya. Oke, silahkan. Boleh teman-teman katakan itu, tapi silahkan teman-teman dengan perkataan itu yang akan menghancurkan. Maka sulit untuk keluar dari riba, sulit untuk keluar dari hutang. Tapi bagi orang-orang yang mengatakan, saya bisa, saya mampu, saya bisa melewati ini, teman-teman saat ini taki-taki mungkin, ini hanya butuh waktu saja. Setelah ini, saya akan keluar dari masalah ini dan saya bangkit. Saya bisa berkurban setiap tahun, saya bisa bersedekah kapanpun, saya kaya raya. Oke, ketika saya bilang, Bunda mau ngomong gampang, silahkan dengan kata-kata dan keyakinan Anda. Jika Anda tidak yakin, maka tidak akan terjadi itu. Maka orang-orang yang gampang mengeluh, yang gampang menolak, ketika gini, ayo keluar dari riba. Kalau nggak keluar dari riba, tambah hutangnya. Alah, sekarang mah ngomong doang. Oke, silahkan ya, silahkan. Silahkan, nggak masalah. Ngomong seperti itu pun nggak masalah teman-teman. Tapi tidak bagi orang-orang yang saat ini hakul yakin keluar dari riba. Keluar nggak dari riba?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Coba saya tanya kepada teman-teman, yang awalnya dulu berkata berat keluar dari riba, berat nggak? Tapi ketika teman-teman niat keluar dari riba, keluar nggak dari riba? Walaupun ada ujian sedikit demi sedikit keluar, hutang sedikit demi sedikit, ya, hutang sedikit demi sedikit akan Allah bereskan. Benar nggak? Siapa yang ngalamin itu? Coba teman-teman jawab. Yang awalnya dulu nggak yakin jadi yakin. Yang awalnya dulu nggak yakin, nggak selesai-selesai masalahnya, setelah teman-teman hakul yakin, benar itu. Nah ini nih, benar-benar tuh. Banyak sekali jamaah-jamaah nih. Tuh kan, tuh lihat. Betul Bun, sangat bagus. Berucaplah baik. Mungkin ini materi hal sepele, tetapi jika teman-teman ini dijalankan, Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Ya Allah ya Rabbana. Ya, semangat ya. Ayo ikuti live pagi muhasabah. Ayo, nih teman-teman yang sedang terlilit hutang-hutang, riba-riba, semangat ya. Sangat bagus ya. Yuk, hakul yakin. Maka jangan ada kata-kata sulit Bun saya untuk bangkit. Sulit Bun saya untuk cari duit. Mau sampai kapan kata-kata kayak gitu? Mau ikut orang-orang yang yakin atau nggak yakin? Kalau kamu nggak mau ikut orang-orang yang yakin, mau sampai kapanpun akan terus seperti itu hidup kamu. Akan terus ketakutan, tidak memiliki rasa percaya diri. Apa yang kita ucapkan itu yang terjadi, maka itulah yang kita yakini. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka yakinilah sesuatu yang baik-baik saja. Semangat ya. Saya bisa keluar miliaran. Posisi saya di sana ditagi-tagi, dicaci maki, dihina-hina ratusan orang, gedor-gedor pintu lah, menekan-nekan segala macam. Ibaratnya udah dipermalukan lah. Saya mau udah nggak memikirkan. Entah saya dipikirkan sama sahabat saya, dipikirkan sama tetangga saya, dipikirkan sama semua orang saya bangkrut. Ya nggak apa-apa, emang itulah yang terjadi. Saya nggak bisa menolak. Yang penting adalah bagaimana bisa bangkit. Jangan memikirkan ketika kita bangkrut. Karena kebangkitan kita hanya kita dan Allah yang menciptakan, bukan mereka. Tapi kalau kita selalu memikirkan orang lain tentang kebangkrutan kita, maka kita tetap akan seperti itu. Karena kita lelah, energi kita akan ditarik kepada orang-orang yang suka ngomongin kita. Maka jangan pikirkan orang yang suka ngerendahin kita, yang ngomongin kita dalam kondisi terpuruk, banyak hutang. Biarkan saja, fokus, tinggalkan saja itu. Fokus kepada masa depan, cari ilmunya, bagaimana cara dagang, bagaimana mendapatkan duit, bagaimana teman-teman itu dikejar duit, gitu caranya. Paham ya? Kemudian teman-teman, yang kelima, bagaimana agar kita bisa menjaga pikiran positif kita. Yang kelima, Masya Allah Mbak Ani Putri, mantap tuh kan? Nih teman-teman tuh. Bebas dari riba karena kita. Dan Allah yang akan menolong. Oke. Tulis beban pikiran teman-teman. Ini saya sudah sering katakan. Ya. Saya sering katakan, apa yang membuat kita itu terbeban pikiran kita? Orang-orang yang berpikir negatif, maka dia orang-orang yang terlalu terbeban dengan masalah. Masalah adalah sesuatu yang negatif yang membuat kita pikiran jadi nggak karu-karuan. Jadi ngerungsing. Semua disalahkan, anak-anak dimarahin, pasangan disalahin, keadaan dimarahin, piring-piring juga disalahkan, setrikaan banyak juga disalahkan. Semuanya teman-teman itu karena apa? Karena pikiran negatif kita, fokus kepada masalah kita. Maka yuk kenali kehidupan kita dengan cara apa? Kegelisahan-kegelisahan kita, beban pikiran kita, pindahkan teman-teman. Kemana? Ke tong sampah. Udu tong sampah, tapi tulisan. Tong sampah siapa jane? Tong sampah tanggane. Tanggane sing sendi. Ini orang-orang Jawa pada tahu, tapi kalau orang-orang Palembang nggak ngerti apa yang aku ngomongin kan? Nah, silahkan teman-teman. Nggak bisa tidur ngomongin apa sih? Bunda ngomong apa sih? Oke, lanjut. Tulis ya di kertas, Bu. Tulis di kertas ya. Ambil kertas, ya. Nih, tap-tap layarnya yuk teman-teman. Jangan lupa follow akun saya yang baru masuk yuk. Follow akun saya, klik tombol plusnya sekarang. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya.
tulis. Kita pindahkan otak kita. Jangan curhat kepada orang lain. Kalau kita banyak masalah, banyak beban pikiran, jangan ditumpahkan kepada orang lain. Ayolah, ngopi-ngopi, ngapain, mau curhat. Akhirnya curhat, akhirnya apa? Jadi gibah. Selesai masalah? Tidak, sama sekali. Enggak. Ya, buang kali. Tulis coba. Tulis ya. Nih, masalah teman-teman itu apa? Beban membuat teman-teman pikiran apa? Tulis di dalam kertas. Ngobrol sama kertas, ngomong nih. Nih, tulis nih. Hati sama kertas tuh. Saya pusing banyak hutang. Saya lagi ditagih, oke? Kemudian saya dimarahin sama suami. Saya ditagih sama pengucek-ucek. Oh, saya begini, saya dihina sama orang. Oke, tulis. Yang membuat beban pikiran. Oke. Banyak orang-orang yang memiliki masalah selalu berpikir negatif ke dalam kehidupan dia. Karena apa? Dia tidak tahu masalah yang dia hadapi. Dia tidak tahu masalah yang dia hadapi ternyata bisa diselesaikan. Ini orang-orang yang selalu berpikir negatif, dia selalu mengglobalkan masalahnya jadi satu. Kenapa sih kamu acak-acakan pagi-pagi kayak gitu pusing-pusing? Ya saya mah banyak masalah. Apa masalahnya? Lah ya pokoknya banyak. Kamu kenapa sih pagi-pagi rungsing banget kayak gitu? Banyak hutang. Emang hutangnya ada berapa? Banyak pokoknya. Tidak ada orang-orang yang bakalan cepat selesai hutang-hutangnya, cepat selesai masalah-masalahnya kalau kita tidak bisa memprioritaskan mana yang harus diselesaikan. Hutang mana, ada berapa, tulis di kertas. Itu sudah saya kasih tahu materinya bagaimana kita bisa memilih metode pembayaran hutang. Saya sudah ngasih tahu, makanya teman-teman ikuti live-live saya ya. Jangan ditinggalkan teman-teman. Sambil masak, sambil cuci piring, sambil cuci baju, tapi hati-hati ketika cuci baju ya. Jangan ada teman saya itu tuh cuci baju, handphonenya disimpan di ember. Simpan ada di ember bajunya, ya. Tiba-tiba teman-teman, nah ditinggal masuk rumah. Suara saya kan menggelegar kayak gini kan. Nah, masuk rumah lah dia. Udah masuk rumah teman-teman, kok nggak ada suara saya? Kok suara bunda nggak ada ya? Pas keluar teman-teman lihat ada ayam lewat. Pas ayam lewat, jangan-jangan handphone saya ditabrak ayam. Pas keluar, apa yang terjadi saudara-saudara? Handphonenya kecemplung ember. Pas lihat handphoneku. Ya, hati-hati teman-teman. Ya, boleh ikuti materi, tapi ya teman-teman jaga hati-hati ya handphonenya. Pas masuk teman-teman ya, karena nggak mau ketinggalan, akhirnya pinjem anaknya. Suaminya telepon, kenapa nggak bisa telepon? Ya, telepon ke anak, oh ya kecemplung ember, tapi hikmahnya adalah apa? Punya handphone baru. Gara-gara apa? Ditabrak ayam. Iya, oke. Ya, itulah. Ya kadang kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, perhatikan. Tulis ya, beban hidup kita tulis di sini. Ayamnya kok nabrak-nabrak handphone. Heran teman, ayam baik pengen handphone. Anak-anak baik kok. Ambil cuci, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman. Awas. Terus jangan kalau teman-teman mengikuti materi, teman-teman handphonenya kayak gini. Ya, jeng. Jangan ya. Kebangetan emang ini. Udahlah. Ya. Ayam membawa berkah. Petok. Ayam ini aneh, jangan ditabrak ayam beneran. Wih, handphoneku. Ya, tulis. Apa yang membuat kita beban pikiran? Yang pertama, banyak hutang. Oke. Fokus, teman, tenang. Jangan teman-teman gusar. Banyak hutang. Hutang ini nanti kita pindahkan ke dalam satu halaman buku lagi. Karena hutang ini harus kita tulis dan harus kita prioritaskan. Masalah hutang ya. Udah pindahan nanti. Yang kedua, saya dimarahin sama suami. Teman-teman masuk ke muhasabah, belajar tentang kolbun marid. Saya harus sabar. Nah itu ya, tulis. Misalkan saya lagi diomong sama tetangga. Ya udah, no comment, no mikir, no jengkel aja lah.
Lah udahlah saya memaafkan tetangga saya, coret aja, red aja udah. Saya memaafkan tetangga saya. Saya memaafkan, saya memaafkan, saya memaafkan. Oh besok saya harus bayar sekolah. Bayar sekolah, apa yang saya harus lakukan ya? Jangan fokus teman-teman, pinjaman mana yang harus saya cairkan. Jangan sama sekali, jangan. Jangan. Ya, saya besok bayar sekolah. Alhamdulillah ya Allah saya bisa melewati ini. Saya bisa bayar sekolah, saya bisa menyelesaikannya. Ya, jangan teman-teman kepikiran kalau nggak punya duit, kepikirannya gini. Aplikasi mana yang harus saya cairkan, kemana saya harus pinjam, jangan. Karena itu akan mengetrek dan itu yang akan terjadi. Ya, oke, semua tulis masalahnya. Bilang sama Allah begini, ya Allah, ini adalah masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya percaya dengan pertolongan-Mu ya Allah, Engkau selesaikan semua ini. Ayo. Kayak gitu ya. Oma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Ketika sudah ditulis semua masalahnya, teman-teman bilang, ya Allah, ini masalah-masalah saya. Ya. Saya yakin, nih, ini adalah masalah-masalah saya ya Allah. Dalam kehidupan saya, dengan bahasa teman-teman sendiri. Bilang sama Allah, saya yakin dengan pertolongan-Mu, Engkau selesaikan masalah-masalahku. Saya siap menyelesaikan masalah saya ya Allah. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Asyeh, ya. Ya, Mbak Kaswati. Silakan yang baru masuk, silakan follow akun saya. Benar? Kayak gitu ya. Akui, ya Allah, ini masalah-masalah saya. Curhat, ngomong sama Allah ini. Kemudian bilang, ya Allah, saya yakin dengan pertolongan-Mu, masalah-masalah saya selesai. Saya siap menyelesaikan masalah saya, ya Allah. Saya siap. Insya Allah, Allah kasih jalan dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis teman-teman di kertas, dimanapun teman-teman tulis ya. Masalah teman-teman, beban hidup teman-teman yang teman-teman rasakan saat ini, tulis. Tulis, itu caranya. Begitupun tentang hutang. Tapi nanti tentang hutang nanti saya akan buatkan materi sendiri ya. Oke, bagaimana kita bisa menganalisa hutang-hutang kita. Oke, kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Pokoknya nanti setelah ini, daripada teman-teman curhat kepada orang lain, tiada guna. Ayo, teman-teman ambil buku, tulis beban hidup teman-teman, akui ya di hadapan Allah, kemudian bilang saya siap untuk menghadapi ini, saya siap. Ya, oke, ulangi ya. Tulis apa yang teman-teman rasakan, misalkan kayak gini, sedih mengingat anak-anak, nggak apa-apa. Banyak hutang, nggak apa-apa, tulis. Kan itu yang membuat gusar. Karena banyak orang-orang yang terbeban pikirannya, tapi dia nggak paham apa yang harus saya lakukan. Maka ayo tulis semua, beban teman-teman tulis. Diomong mertua, diomong tetangga, di ini, disakiti ini, oke. Kalau masalah hati mah tenang. Masalah hati teman-teman ikut muhasabah pagi aja. Tapi masalah hutang kan harus diselesaikan nih. Teman-teman ikut live siang jam 1 biasanya. Tapi untuk hari ini, 7 hari ini saya nggak ada live siang. Tapi nggak tahu nanti. Kalau misalkan ada, nanti pasti ada info teman-teman. Makanya follow akun saya yuk. Follow akun saya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan khusus dari saya. Ikuti. Lihat VT-VT saya, share sebanyak-banyaknya ya. Mau duet boleh, teman-teman boleh. Ya, mau diduetin boleh. Oke, Bunda kiat mengikhlaskan kerugian materi karena ditipu orang. Semua yang ada di dunia sifatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan fokus kepada yang sudah hilang, fokus kepada yang akan datang. Yakin demi Allah. Orang-orang yang yakin akan rezeki Allah datang tuh. Saya dulu kan memiliki hutang 3,8 miliar teman-teman. Mau gimana? Apakah saya yang ikhlas? Ikhlas saya? Nggak apa-apa. Nanti ya ikut muhasabah aja Mbak. Ikut muhasabah aja pagi jam 5.30 ya. Biar bisa menerima keadaan. Siapa di sini yang belum pernah ikutan muhasabah pagi? Ayo jam 5.30 ya. Oke, semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan ya. Apa tadi? Tulis hutang-hutangnya. Tulis masalahnya, beban-beban yang ada dalam pikiran. Ya Allah, saya kenapa ya? Oh, saya lagi kayak gini, saya begini-begini. Tulis aja.
Yang pertama, nulis di dalam kertas, teman-teman itu tidak ada yang tahu, ya, tidak curhat kepada teman-temannya, tidak akan jadi gibah. Kemudian bilang, ya Allah, ini masalah-masalah hamba ya Allah. Ini masalah-masalah hamba. Nih, hamba yakin ya Allah, Engkau bisa menolong hamba. Hanya Engkau yang bisa menolong hamba. Hamba yakin Engkau akan menyelesaikan masalah-masalah hamba. Hamba siap menyelesaikan masalah hamba. Hamba siap ya Allah. Buku terserah teman-teman, bebas bukunya. Cari buku yang tidak ada nggak ada tulis, nggak ada garisnya ya. Nggak ada garisnya. Kalau bisa mah. Oke ya teman-teman ya, lanjut. Lanjut ya. Kalau sudah ditulis teman-teman, ayo fokus kepada solusi. Fokus kepada solusi ya. Nanti kalau masalah hutang, teman-teman masalah hutang, masalah hati, bagaimana solusi-solusi ini? Teman-teman ikut muhasabah dulu deh. Ikut muhasabah dulu. Karena tentang kolbun, kita akan memberikan materinya di pagi hari biasanya. Kemudian masalah hutang, saya biasanya di jam 1 siang. Cara melunasi hutang sedikit demi sedikit, cara keluar dari riba, ya. Kemudian cara mendapatkan penghasilan, teman-teman itu biasanya di jam 1 siang. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa memberikannya karena saya lagi ada di luar kota. Jadi mohon maaf, lagi ada kegiatan ya. Jadi mohon maaf ya. Oke, kemudian teman-teman. Setelah itu yang keenam adalah apa? Perbanyak zikir. Berbanyak zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir tuh baca. Ya. Kemudian teman-teman baca istighfar minimal 100 kali satu hari. Minimal 100 kali satu hari. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya. Kemudian yang ketujuh, fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Fokus nih agar kita terjaga pikiran positif kita. Fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Jangan buang-buang energi kepada omongan orang yang buruk kepada kita. Jangan. Bunda saya sakit hati bun. Kenapa? Karena saya diomong sama tetangga. Hilangkan itu. Langsung aja. Bus aja. Apa namanya? Hus sana. Jangan dengerin gitu. Jangan dengerin apa kata orang. Sana. Pikiran-pikiran negatif sana. Jangan ya. No komen, no mikir, no jengkel. Jangan pernah komenin apa kata orang terhadap kehidupan kita. Karena kita fokus kepada komen-komen yang positif. Kita fokus kepada kehidupan kita ke depan. Jangan buang energi kita sedikit pun untuk orang-orang yang menyakiti kita. Jangan. Makanya yang kedua, no mikir. No mikir yaitu jangan pikirkan apa kata orang tentang kehidupan kita. Mau orang bilang kita banyak duit, kita bangkrut, kita begini, begitu, begini. No mikir. Jangan sampai pikiran kita ini ya disuruh mikir sesuatu yang tidak bermanfaat karena tidak akan menimbulkan kemajuan, tapi yang ada pengurangan. Kita tidak akan bisa bangkit karena ngurusin orang-orang yang tidak suka kepada kita. Padahal orang-orang yang tidak suka kepada kita banyak tersebar di mana-mana tanpa kita tahu tempatnya. Kadang di luar rumah, tiba-tiba kita keluar, kita tuh salah nubruk orang, ada orang sebel sama kita, tiba-tiba nyakitin kita, ngomongin dengan kata-kata kasar. Contoh, itu bisa terjadi kapanpun. Maka apa yang harus kita lakukan? Fokus kepada hati kita. Maka kita harus memiliki hati yang tenang. Gini, ketika kita badannya sehat, kita keluar rumah, ketika kita pulang kita pilek, maka jangan salahkan virus, jangan salahkan hujan. Gara-gara saya kehujanan tuh saya jadi pilek. Gara-gara ada virus tuh di luar tuh saya jadi pilek. Nggak bisa. Virus ada di mana-mana. Hujan bisa kapanpun datang. Artinya orang bisa datang kepada kita kapanpun, dimanapun, bisa membenci, bisa suka, bisa menghibahi. Itu virus tuh. Kalau yang suka menghibah, sama dengan badan kita. Apa yang harus kita lakukan biar ketika hujan kita tidak sakit, ketika ada virus kita tidak sakit? Apa yang harus kita lakukan? Badan kita harus diberikan kekebalan tubuh yang kuat. Maka dengan cara apa? Olahraga, dengan cara kasih makan yang benar. Benar sama dengan hati.
Tidak kita salahkan orang-orang yang menyakiti kita, nggak usah disalahkan mereka. Yang menghibahi kita, kita banyak hutang diomong-omong, nggak usah memikirkan mereka. Kita rumahnya mau dilelang, diomong sama tetangga, ribuan tetangga mungkin ngomongin kita. Nggak usah salahkan mereka, biarkan saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki hati yang tenang, kolbun salim, hati yang bersih. Ketika diomong orang, dia tetap Allahumma layyin li qalbi, ya Allah, Allahumma layyin, lunakan, li, untukku, qalbi, hatiku. Ya Allah, lunakan untukku hatiku, ya Allah, biar aku tidak marah kepada tetanggaku. Karena apa? Karena kita membutuhkan pikiran kita untuk berpikir sesuatu yang positif ke depan, yang namanya lagi banyak hutang, yang dibutuhkan solusi, bukan memikirkan orang-orang yang tidak suka. Kita itu hidup hari ini. Hidup besok mah nggak tahu besok. Kemarin mah udah kita tinggalkan. Maka hari ini jangan sampai otak kita nih, kita itu pikirkan orang-orang yang tidak suka. Jangan buang waktu-waktu kita. Ya. Allahumma layyin li qalbi. Paham itu? Maka kalau ada orang-orang yang menghabiskan waktu memikirkan tetangga yang ngomongin, memikirkan sahabat-sahabat yang ninggalin, memikirkan orang-orang yang gibahin, mau sampai kapan dia tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan. Karena ciri-ciri orang yang bangkit, maka dia tidak akan pernah memikirkan masa lalunya menjadi beban. Masa lalu yang mana? Diomong-omong orang, dia dulu suka ngomongin saya, sekarang saya belum bisa move on. Sakit saya gara-gara dia. Maka orang-orang yang bakalan bangkit dari keterpurukan, dia hidupnya dengan hari ini. Tidak ada ketakutan di masa depan, tidak ada penyesalan di masa lalu. Hidupnya hari ini, fokus kepada hari ini, disyukuri apa yang bisa lakukan hari ini, sesuatu kebaikan-kebaikan. Salah satunya yaitu kita tidak memikirkan sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita. Pikiran-pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, akhirnya memberikan kita sesuatu yang positif dalam kehidupan kita hari ini yang akan berpengaruh ke dalam kehidupan kita ke depan. Maka banyak orang-orang yang hari ini ketakutan masa depan tidak bisa menikmati kehidupan hari ini. Yang ada teman-teman akan takut menghadapi besok. Takut menghadapi masa depan. Kita nggak tahu besok masih hidup atau tidak, tapi tidak bisa merasakan kebahagiaan hari ini. Maka rasakan kebahagiaan hari ini, bersyukur ya. Yang ketiga adalah no jengkel. Jangan sakit hati ketika ada orang tidak suka kepada kita. Biarkan saja. Hati kita fokus kepada apa? Fokus kepada yang baik-baik saja. Ya, jangan sampai dikotori ini hati dendam-dendam kepada orang yang menyakiti kita. Jangan. Ya, hati kita tenang, lapang, ikhlas ketika kita mendapatkan ujian. Tenang, saya bisa melewati ini. Tenang, tenang hatiku. Jangan ada dendam kepada siapapun. Jangan sakit hati. Ya, yuk silakan teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya yuk, ikuti live saya setiap pagi muhasabah jam 5.30. Sampai akhir, sampai doa. Karena kalau teman-teman gak sampai akhir, rasanya tuh gimana gitu. Sampai akhir ya, besok pagi jam 5.30. Dari pembacaan Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri, biasanya suka nangis-nangis. Kemudian membaca doa diaminkan ribuan orang biasanya di sana. Silakan teman-teman follow akun saya dulu. Ya. Kemudian jangan buang energi karena kita memikirkan masa lalu. Jangan. Saya sudah ketipu Bunda. Oke, perhatikan. Masa lalu hanyalah masa lalu yang sudah terjadi. Ketika ada kegagalan, maka pasti akan ada kebangkitan. Ketika ada sesuatu yang hilang, maka Allah akan ciptakan kembali. Hakul yakinlah, yang sudah ketipu itu sudah terjadi, maka sudah. Yang sudah ketipu, maka ya sudah. Jangan teman-teman itu menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Bunda saya mah gak bisa hidup rasanya. Kenapa? Gara-gara saya memikirkan kemarin ketipu. Dipikirkan itu tidak akan menjadi solusi. Sesuatu yang sudah hilang. Semuanya di dunia itu sifatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sesuatu yang sudah diambil dari kehidupan kita, biarkan aja, ikhlaskan. Maka apa fokus kita adalah minta didatangkan kembali. Anak keguguran, Allah datangkan kembali. Siapa di sini yang tidak yakin bahwa Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun? Ya, rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun.
Kalau teman-teman masih kayak gini, Bun, kalau saya rumah terjual aja, mungkin saya mah bisa bayar hutang. Belum tentu. Belum tentu. Bun, andai kata saya punya gaji, saya bisa bayar hutang. Allah tidak membayar orang-orang yang memiliki hutang dengan gajinya. Belum tentu. Karena banyak orang-orang yang sudah pensiun, masih memiliki gaji, masih memiliki hutang juga. Artinya, kita tidak bersandar kepada gaji. Tapi Allah itu akan melihat orang-orang yang tawakal, yang terus berikhtiar. Walaupun teman-teman gak punya gaji, tapi hujan-hujan tetap jualan es. Hujan-hujan teman-teman tetap bekerja, menjadi kuli panggul, menjadi pemulung sampah, menjadi asisten rumah tangga. Berapapun gajinya gak tahu. Yang penting itu ikhtiar yang dilihat sama Allah. Ya, Bunda, biar lunaskan hutang, biar saya bebas dari riba. Ya. Untuk masalah hutang nanti ya, kita akan menemui kembali teman-teman di live jam 1 siang, tapi nggak hari ini. 7 hari ini insya Allah sih, saya kayaknya nggak bisa ya, untuk live siang membahas tentang hutang. Insya Allah kita akan berikan di lain kesempatan, karena saya lagi ada kegiatan. Lanjut. Yang sudah ketipu nih, aku yakin, demi Allah nih teman-teman, saya ngomong demi Allah. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun pokoknya. Jadi yang jualannya sepi, saat ini jangan bilang, Bun, sepi jualannya. Jadi saya dari mana bayar hutang? Allah tidak akan membayar hutang-hutang orang-orang yang saat ini dagangannya rame. Nyatanya saya dagangan rame dulu satu bulan itu 100 juta, 50 juta, amblas hutang saya sampai 3,8 miliar. Cuma tulisan doang. Kenapa bisa tulisan doang, Bun? Lah orang keuntungan 100 juta yang minjam, ya, di pelanggan yang ngutang bisa 150 juta setiap bulan, mau gimana nggak ambruk. Itulah godaan riba. Ketika kita gunakan modal hutang dari bank, kemudian kita masukkan usaha, maka didatangkan pelanggan kelihatan rame, tapi pelanggan banyak yang ngutang. Modalnya habis, uangnya habis, akhirnya kita masih banyak hutang. Itulah yang terjadi dari riba. Apa itu, Bun, riba? Nanti tunggu di live saya ya, di live berikutnya. Kapan? Ya kapan-kapan. Loh? Dan kapan-kapan? Ya maksudnya nanti teman-teman, kalau saya sudah beres acaranya, nanti saya buka lagi jam 1 siang ya, tapi nggak hari ini. Nah, hari ini saya mau muter-muter teman-teman. Semangat ya, semangat, saya bisa keluar dari sana. Kenapa teman-teman tidak? Kenapa? Saya memiliki aplikasi pinjol 50 aplikasi. Terus teman-teman mau bilang, Bun, saya memiliki 7 aplikasi pinjol, Bun, gimana saya cara bayarnya? Wa bifadlika aman siwak. Ya Allah, jauhkan hamba meminta selain kepadamu, ya Allah. Maka rajinlah bekerja, ikhtiar teman-teman, fokus, hakul yakin, semangat, happy, berotok-otok teh. Otok-otok teh. Pinter sekali nih Kak Gibran nih, heran aku. Ana baik ngirim. Teman-teman kalau mau ada topi, tolong kasih tahu, biar saya bisa nunduk. Ini teman-teman gak ngasih tahu, heran nyonggo. Domongi pada angel. Kak Gibran, makasih ya teman-teman ya. Gift teman-teman ini kita akan cairkan menjadi uang, kemudian kita jadikan mukenah, alat-alat sholat yang kita bagikan, yang kita sedekahkan. Insya Allah ya. Insya Allah sudah berjalan 2 tahun. Makasih Mbak Vina, makasih teman-teman semua. Lanjut. Agar kita berpikir positif, maka silahkan teman-teman fokus kepada hal yang bisa kamu kendalikan. Jangan buang energi kita. Yang ketiga yaitu memikirkan ketakutan masa depan. Orang-orang yang memiliki ketakutan masa depan, gak bisa bayar hutang, Bun, susah cari duit, Bun, gimana nanti, Bun, kalau saya begini-begini, nanti kalau kalau saya meninggal, anak-anak saya makan apa, Bun? Ngapain ketakutan masa depan? Sama-sama ya, ngapain? Yuk hilangkan itu semuanya. Kita selalu berpikir positif. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, afirmasi